Jadi kalaupun di bumi ini nggak ada oksigen sama sekali nih, misalnya tinggal karbon dioksida doang, ya bisa aja dia mah tetap hidup aja. Balik lagi bersama gue Kaneshita di Breakdown. Kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang udah populer sebenarnya ya di hari-hari inilah, pokoknya belakangan, mungkin setahun 2 tahun belakangan itu udah populer, semakin populer, dan gue pengen kita nge-breakdown ya kan, we take a step back untuk kayak ngeliat lagi bener nggak sih ini cara kita melihat masalah ini, yaitu masalah lingkungan dan kampanye Save the Planet. Lo pasti pernah dengar kayak maksudnya mari selamatkan bumi atau selamatkan lingkungan dan lain sebagainya. Gue ngerti banget bahwa phrase itu ya, maksudnya save the planet itu suatu phrase yang catchy gitu kan, yang enak disampaikan, enak juga dibikin desain-desain macam-macam. Cuman gue di sini cuma pengen kayak kita lihat nih dalamnya, kita bongkar, kita kulik supaya kita nggak salah aja memahami isunya. Itu aja sih. Lo bisa banget kok tetap pakai label save the planet, tapi yang penting lo benar-benar ngerti poin ya kan dari yang namanya save the planet itu apa sih sebenarnya. Apa masalah yang kita jawab dengan kampanye-kampanye Save the Planet ini. Nah, sekarang gue pernah bikin suatu post di Instagram gue di mana gue bilang bumi itu kondisinya udah pernah ngalamin macam-macam gitu ya. Bumi itu pernah ketutup es semua. Dan gak ada masalah. Maksudnya apa? Ya bumi tetap aja berjalan sebagaimana bumi gitu ya. Makanya kalau gue bilang save the planet itu agak bermasalah secara isi literal ya. Kalau misalnya ya enggak lah, ini kan kita artinya bukan literal ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau lo ngartiin secara literal, selamatkan planet itu sebenarnya nggak tepat gitu ya. Karena apa? Ya planet pertama, planet itu bukan organisme gitu kan. Maksudnya planet itu bukan makhluk hidup gitu loh. Planet itu suatu benda yang namanya yang kita sebut dengan bumi, planet Mars dan lain sebagainya gitu kan. Planet-planet itu sebenarnya suatu benda nih. Jadi kalau misalnya kata selamatkan dipakai buat planet sebenarnya nggak pas. Karena dia tuh nggak punya istilah yang namanya keselamatan gitu. Atau maksudnya dia tuh bertahan hidup. Karena dia sendiri nggak hidup gitu kan. Tapi kalau misalnya lo bilang, oh enggak dong. Maksudnya menyelamatkan organisme-organisme lain. Ya kan, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan lain. Oke, boleh juga sih. Nah sekarang gue pengen lo coba ya lihat ini dengan framework evolusi. Maksudnya gimana? Framework evolusi bukan, oh manusia dari monyet. Bukan ya. Framework evolusi itu gini intinya. Apa yang kita lihat ada ya, organisme-organisme yang ada, manusia kayak kucing ya, gajah segala macam, itu artinya adalah organisme yang survive, ya kan? Atau maksudnya apa? Dia nih bertahan hidup nih dan bisa menurunkan gen-gennya. Makanya bisa punya nih keturunan segala macam ya. Nah, itu intinya organisme survive. Jadi, ketika lo melihat ada organisme ini ya di bumi ya kan ada, berarti apa? Bukan, cara ngeliatnya bukan, oh berarti kondisi bumi bisa pas ya buat dia, bukan. Tapi justru dianya yang pas buat kondisi bumi saat dia survive itu. Nah, sekarang gue kasih contoh ya. Beberapa miliar tahun lalu, ya, kalau kita lihat dalam sejarah bumi yang sejauh pengamatan yang ada, yang kita tahu, kita udah semacam menemukan gitu ya, organisme-organisme sebelum Homo sapiens gitu kan, sebelum manusia. Dan itu banyak banget ragamnya. Bahkan sampai hari ini kalau lu lihat bakteri-bakteri itu banyak banget yang mereka tuh napasnya bukan kayak kita gitu loh. Maksudnya apa? Pernapasan mereka bukan nyari O2, bukan nyari oksigen. Artinya dari sini aja lo bisa mikir gini, oh berarti kalaupun bumi nggak ada oksigen sama sekali ya, bukan berarti semua organismenya tuh mati loh. Karena bisa aja ada varian atau sifat organisme lain ya, spesies lain yang dia napasnya bukan nyari oksigen anyway gitu. Jadi kalaupun di bumi ini nggak ada oksigen sama sekali nih, misalnya tinggal karbon dioksida doang, ya bisa aja dia mah tetap hidup aja. Karena emang dia sifat-sifat di dalam tubuhnya secara biologis beda sama kita. Dia napasnya bukan O2 gitu, bukan oksigen, napasnya yang lain. Ya. Nah, jadi dengan framework evolusi lo bisa lihat gini. Oh, berarti kondisi bumi kayak apapun bisa aja loh ada organisme yang survive aja. Karena sifat-sifat dia nyambung sama kondisi buminya atau kondisi lingkungannya. Jadi kalau selama ini lu mikirnya gini, wah gila ya, gokil juga ya bumi ini bisa didesain pas banget ya buat kita. Sebenarnya nggak tepat kata-kata itu. Karena apa? Bumi nggak didesain untuk pas buat kita. Bumi itu berjalan aja dengan apa adanya bumi. Dan manusia-manusia yang nggak fit terhadap bumi itu udah punah duluan gitu loh. Contohnya misalnya nih, lu pigmentasi lu tuh nggak nyambung sama matahari tropis ya, kayak yang kita alami di Indonesia. Itu lu nggak bakal survive lah.
Baru lahir udah langsung mati kena matahari kan, karena kulit lu nggak nyambung nih, pigmentasinya nggak tahan sama ultraviolet di daerah tropis. Jadi bukan dia cocok sama kita, tapi justru manusia yang bertahan hidup itu yang cocok sama kondisi lingkungannya gitu ya. Yang nggak cocok gimana? Ya udah nggak ada, makanya kita nggak bisa lihat bentukannya karena ya dia udah nggak ada di bumi ini karena udah punah gitu kan, udah mati duluan, nggak bisa nurunin gen-gennya duluan. Dan kondisi manusia sampai hari ini juga masih banyak yang kayak gitu. Kalau lo lihat misalnya nih, ada bayi lahir katup jantungnya cuma 2, akhirnya apa? Baru berapa hari langsung meninggal gitu kan? Karena apa? Dia nggak cocok sama kondisi lingkungan yang butuh jantungnya punya katup 4 gitu misalnya ya. Atau begitu juga paru-paru, ya kan? Lo pasti pernah denger nih, kalau misalnya kapasitas paru-paru sekian, kalau lo naik gunung nggak bisa, tiba-tiba lo mati, ya kan? Kehabisan oksigen segala macam. Manusia-manusia lain yang kapasitas paru-parunya lebih gede, bisa dia hidup di ketinggian berapa gitu kan? Jadi bukan gunungnya ngikutin kita kan? Ngikutin nih, oh Kania paru-parunya segini, gunungnya ngikutin gua kan? Enggak. Tapi ketika gua naik gunung, kalau kapasitas paru-paru gua nggak nyampe, ya gua mati, that's it. Ya kan? Terus gua nggak ada keturunan lagi, dan itu membuat apa? Varian gua punah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau lo ngelihat planet dan organisme-organisme, lo harus selalu ngelihat dengan cara kayak gini nih, bahwa kondisi lingkungan kayak apapun, dia akan menyeleksi organisme yang ada. Nah sekarang balik ke campaign Save the Planet. Jadi sebenarnya kita tuh mau save the planet atau save other organism atau gimana sih? Sebenarnya yang paling tepat adalah kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Karena yang kita permasalahkan itu adalah hal-hal yang bikin kita nggak bisa hidup lagi. Kita specifically ya. Virus, bakteri segala macam mungkin masih tetap hidup aja. Mau bumi ini nitrogen semua, mereka mah hidup aja gitu ya. Karena mereka variannya memang beda sama kita kan. Tapi kalau manusia kan enggak. Kita udah tahu nih, kita kalau nggak ada air dikit mati. Ya kan, kalau oksigen kurang dikit mati. Kalau misalnya terlalu panas, ultravioletnya nggak nyampe mati. Bahkan kalau lo tahu di daerah-daerah 4 musim lo, terjadi loh orang meninggal di musim kemarau karena nggak kuat nahan mataharinya. Jadi kita tuh memang kita udah meneliti gitu kan, kita udah menemukan bahwa oh ada nih kondisi-kondisi yang bikin kita bisa hidup, ada kondisi-kondisi yang bikin kita mati. Nah yang namanya save the planet atau save the environment dan segala macam itu adalah usaha kita untuk menjaga biar kita tetap hidup gitu loh. Contohnya kita mencegah supaya jangan sampai dataran-dataran tenggelam. Karena apa? Ya kita kan kagak bisa hidup di air bos, ya nggak? Ya coba aja lo nyelam berapa lama sih paling lamanya lo bisa hidup ya kan. Nah sekarang kalau misalnya semua dataran ini pada tenggelam semua, ya kita hidup di mana ya kan. Jadi kita mencegah Jakarta tenggelam segala macam tenggelam tuh supaya kita nggak tenggelam ya. Karena kita nggak bisa hidup di air ya kan. Tapi kalau misalnya paus atau ya ikan-ikan segala macam yang emang hidup di air, ya mereka mah nggak apa-apa kalaupun dataran nggak ada, karena mereka memang hidupnya di air gitu kan, plankton segala macam. Nah, again ya, gue mau ulang lagi, di sini gue bukan bilang bahwa berarti jangan lagi bilang save the planet, enggak ya. Silakan aja lo mau pakai itu nggak apa-apa. Maksudnya kan namanya juga buat seru-seruan gitu kan, biar orang juga happy buat ikutan gerakannya segala macam. Itu nggak ada masalah. Yang penting yang gue lakuin di sini adalah kita breakdown masalahnya supaya kita benar-benar tahu apa sih sebenarnya kita respons gitu kan. Nah sekarang mungkin lo bertanya-tanya kayak emangnya kita udah terancam mau mati nih gitu kan? Maksudnya emang kondisi bumi itu serusak apa segala macam. Nah sebenarnya kalau misalnya lo mikirin datanya banget mungkin ribet ya. Tapi lo mikirnya gini aja, sebenarnya simpel aja nih. Cara mikirnya sebenarnya sederhana banget ya. Gini, sekian ribu tahun lalu ya, jumlah manusia tuh berapa sih? Kan nggak sebanyak sekarang gitu kan ya. Misalnya mungkin ada 1 juta orang atau 10 juta orang. Nah sekarang manusia tuh ada 8 miliar. Cara lo ngitungnya adalah tadinya kita butuh air bersih misalnya 1 liter gitu ya. Nah ketika orangnya jadi 8 miliar, kita butuhnya 8 miliar liter gitu. Jadi lo cara mikirnya gitu aja. Nah lo bisa lihat kan bahwa wah gila juga ya, berarti kebutuhan kita tuh sekarang banyak banget gitu kan. Nah sehingga ketika bumi dulu udah cukup nih dengan misalnya kondisi air sekian, orangnya udah sekian tuh cukup, sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Karena orangnya udah jauh lebih banyak daripada zaman dulu itu, ya kan? Sehingga dengan kondisi itu kita justru harus lebih banyak lagi untuk menjamin sumber daya yang kita butuhin itu ada, ya kan? Salah satunya air bersih, udara bersih dan lain sebagainya.
Kalau dulu kita nggak perlu terlalu mikirin, karena apa? Kita terlalu mikirin bukan berarti kita nggak butuh. Kita butuh, tapi karena orangnya dikit banget nggak perlu dipikirin. Ya oksigen udah berlimpah-limpah, ya kan? Airnya masih banyak, tanah pertanian masih banyak, ya orangnya dikit banget cuy, gitu loh. Nah kalau sekarang ketika kita ber-8 miliar ya, 7, sekian miliar, kita jadi harus mikirin karena apa? Wah gila, udah mulai ini nih, udah mulai kerasa nggak cukup nih gitu kan. Oksigennya udah mulai kehabisan-kehabisan. Nah, akhirnya kita jadi mengevaluasi sebenarnya gimana sih cara kita hidup. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan misalnya, lagian salah itu sih orang-orang zaman dulu sih ngapain sih bikin begini. Iya kan, namanya manusia semakin kesini semakin berkembang dong pengetahuannya, pemahamannya. Jadi kita juga harus tahu bahwa oh ya zaman dulu memang orang nggak sepengetahuan sekarang, nggak seberpengetahuan kayak kita sekarang gitu loh. Ya justru karena itu yang lebih bodoh lagi adalah kita sekarang udah tahu tapi masih begitu aja. Nah itu lebih bodoh lagi ya. Nah justru kita sekarang karena kita udah tahu bahwa oh ternyata kita salah nih di sini kita evaluasi dan kita harus berubah. Nah salah satu yang evaluasi paling penting soal lingkungan adalah keberlanjutan ya atau apa yang kalau dalam bahasa teknisnya circular civilization gitu. Jadi ketika kita beroperasi kita mesti tahu suatu sumber daya, ya kan tadi misalnya contohnya air atau apa itu datang dari mana? Yang pasti bukan ujuk-ujuk datang dari langit, ujuk air bersih kan? Ada nih mekanisme dia masuk dari mana? Nah terus ketika dia ada, kita lihat lagi nanti habis dipakai jadi waste-nya kemana? Waste-nya kemana? Habis itu nanti bisa masuk lagi ke situ gimana? Jadi supaya dari waste bisa jadi konsumsi lagi gitu, bisa masuk lagi ke produksi. Ya jadi berarti kalau dibikin lingkaran gitu kira-kira kayak produksi, konsumsi, waste management, produksi lagi. Konsumsi, waste management, produksi. Yang penting itu, yang penting ada lingkaran keberlanjutan yang jelas. Sehingga apa? Kita nggak pernah kehabisan dari sisi produksinya, ya kan? Dan kita juga nggak ketumpukan waste-nya. Nah yang terjadi hari ini adalah manusia nih bikin sesuatu, nggak tahu itu waste-nya mau diapain gitu. Nah nih pada bikin tas, bikin baju segala macam. Tiba-tiba iya ya pas udah kita bikin 1 miliar baju terus dikemanain nih baju ya? Kan setiap pabrik-pabrik segala macam itu produksi berapa juta gitu kan, berapa juta piece baju, ya kan? Nah terus kalau nggak dipakai dikemanain? Yang penting itunya dijawab. Oh nanti kalau udah habis dipakai, lo masukin ke sini, gue olah. Nah ini yang udah mulai trending lah, mulai dilakuin sama banyak negara di dunia, gitu kan? Di Singapura, di Jepang itu udah mulai serius banget tuh untuk memilah ya kan mana yang kertas, mana yang plastik segala macam. Terus kalau udah dipilah, mereka bisa produksi lagi. Plastik itu dibikin lagi nanti jadi barang lain segala macam. Itu satu ya. Yang paling penting adalah sirkularnya ini. Ya, jadi keberlanjutan ini jelas. Nah kalau lo sekarang hidup dengan gak berpikir ya, maksudnya barang-barang lo nanti kemana, nah sekarang udah mulai deh lo saatnya mengevaluasi. Bahwa save the planet itu yang paling penting adalah tentang lo memikirkan barang yang lo pakai atau apapun yang lo konsumsi ini. Abis dari lo, terus kemana nih gitu ya. Apa dia bakal ketumpukan aja di kali, ya kan di sungai-sungai. Atau ketumpukan aja di TPA. Yang dimana nanti pada ujung-ujungnya, ya dia cuma jadi tumpukan sampah anyway. Yang menghabiskan lahan gitu kan. Sementara kita butuh lahan buat hidup. Lahan, air bersih, udara bersih, itu kita butuh buat hidup. Jadi kita harus mikir, oh berarti gimana nih caranya supaya ini nggak begitu ya kan. Supaya kita lagi-lagi bertahan hidup. Kemudian berikutnya, masih terkait sirkular ini, kita tahu ada campaign-campaign yang menjadi bagian dari Save the Planet campaign untuk orang stop pakai plastik, ya kan? Apa? Ya udah jangan pakai plastik lagi, jangan pakai plastik lagi. Karena apa? Nah, lo harus tahu akarnya. Lo bukan cuma tahu plastik nggak usah pakai plastik tapi nggak tahu akarnya. Nah, sekarang kita breakdown ya. Sebenarnya nggak pakai plastik nih akar masalahnya apa sih? Akar masalahnya kalau kita balik ke sirkular tadi ya, kita mau semua yang kita konsumsi ini itu jelas kan diolah lagi atau gimana, pokoknya ada pengolahannya sehingga dia nggak numpuk doang atau menjadi masalah baru, tapi dia bisa bahkan menjadi produksi baru untuk kemudian kita konsumsi lagi dan seterusnya, ya kan? Jadi ada perputaran yang jelas ini. Nah, plastik adalah salah satu material yang paling susah untuk terolah dengan sendirinya di tanah gitu loh. Ya, jadi dia nggak bisa misalnya lo tanamin ke tanah terus udah dia ini sendiri, nggak bisa. Beda dengan misalnya kertas, ya. Atau kalau lo makan buah tuh kan ada biji-bijian yang lo nggak makan kan, lo makan buahnya kan. Nah bijinya kan lo lempar ke tanah gitu jadi pohon lagi, nggak ada masalah. Tapi kalau plastik lo taruh ke tanah, dia nggak gampang untuk terolah sendiri. Jadi kita harus ngolah. Nah makanya dia harus dikurangin karena kalau misalnya kita nggak punya sistem penampungan plastik yang benar, terus plastik ini kebuang kemana-mana,
dia masuk-masuk ke tanah segala macam jadi masalah, dan masuk-masuk ke laut juga jadi masalah. Itu yang lo lihat masuk ke paru-paru paus segala macam ya kan, perut paus segala macam. Tapi ini kan kita tahu ini goal ujungnya ya, bahwa kita menjawab masalah ini. Nah seringkali ya, yang orang kemudian salah adalah, oh kita nggak usah pakai plastik nih, kita harus pakai tote bag gitu kan, kalau sekarang ya tote bag. Tapi pada saat orang pakai tote bag, dia masih dengan perilaku dia pakai plastik. Maksudnya apa? Tiap dia datang ke mall, pakai plastik baru kan, kalau pas pakai plastik kan, pakai tote bag juga gitu. Datang ke mall, beli tote bag baru, besoknya beli tote bag baru lagi. Besoknya lagi beli tote bag baru lagi. Akhirnya nanti 20 tahun lagi di perut paus itu ada tote bag gitu loh ya. Karena apa? Tote bag ini juga nggak bisa terolah dengan sendirinya bos di dalam tanah. Jadi yang paling lucunya di sini ya kan, kita missing the point nih ya. Poinnya adalah mengurangi apa yang nggak terolah dengan benar tadi ya, ingat ya, sirkular tadi. Jadi dia numpuk di sini dan nggak jelas nih kemana, karena dia nggak bisa diolah dengan sendirinya dan kita nggak ngolah. Beda dengan misalnya kita tetap pakai plastik, tapi plastiknya semuanya 100% terserap lagi nih ke dalam suatu pengolahan, misalnya ke perusahaan yang merecycle plastik atau apa. Itu justru lebih aman daripada kita pindah ke tote bag, tapi tetap sama. Yaitu apa? Sampah-sampah kita nggak jelas diolahnya kemana. Nah ujung-ujungnya ya tadi tote bag tadi masuk juga ke perut paus atau lumba-lumba gitu loh ya. Jadi di situnya kita harus selalu ingat, kita harus selalu ingat sebenarnya tujuan awalnya kita ngelakuin ini apa sih gitu kan. Akar masalahnya apa sih yang kita jawab dengan ini. Di situ yang kita dari tadi kita breakdown, oke? Nah sampai di sini kira-kira udah banyak ya poin-poin yang lo udah bisa lihat akar masalahnya di mana. Dan apa yang bisa lo lakukan, apa yang bisa kita semua lakukan untuk membantu menjawab masalah ini. Nah sekarang gue bakal ngasih semacam some sort of tips lah ya gitu kan. Yang pertama, ini udah paling pasti ya, lo harus bisa yang namanya ngitung ya. Maksudnya apa? Ketika lo melihat suatu solusi segala macam sumber daya, lo mau pakai suatu sumber daya apa segala macam, lo harus lihat skalanya nih. Ketika lo ngeliat konsumsi lo misalnya, oh gue konsumsi cuma 1 gelas plastik kok sehari. Nah, lo bayanginnya bukan 1 orang yang memakai 1 gelas plastik, tapi 7 miliar orang. Jadi ada 7 miliar gelas plastik kira-kira. Nah, lo harus hitung lagi, oh berarti nggak bisa dong ya kalau kita solusinya cuma ngurangin, ya kan? Nah, akhirnya masuk ke solusi yang kedua, yaitu bagaimana kita mendorong sampah-sampah ini memang punya sistem pengolahan yang bagus, ya kan? Sehingga nggak ada lagi nih yang numpuk nggak jelas atau nanti masuk ke perut paus ya. Tapi udah jelas nih semua kita kumpulin yang kita olah yang benar. Dan yang ketiga, lo bisa lebih banyak menghitung sumber daya yang lo pakai. Ya, ini masih bagian dari ngitung juga sih sebenarnya. Maksudnya gimana? Ya kayak tadi ya, kita harus ingat bahwa kehidupan kita hari ini itu beda dengan kehidupan nenek moyang kita di 10.000 tahun lalu gitu kan. Dimana manusia baru dikit. Sekarang manusia ada 7 miliar, jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih banyak menghitung dalam belanja-belanja gitu loh. Jangan sampai kita kayak punya tujuan bahkan, oh gue punya tujuan punya 10 rumah. Nah lo harus bayangin ya, ketika lo punya tujuan punya 10 rumah, itu berapa orang nih di dunia ini yang mau punya 10 rumah juga. Nah akhirnya nanti tanah kita nggak akan cukup lagi untuk menampung manusia dan kebutuhannya gitu loh ya. Nah intinya lo ngitung nih mulai sumber daya yang lo pakai tuh apaan aja, dan nanti kira-kira itu udah efisien atau belum gitu kan. Maksudnya udah efisien tuh apakah berlebih-lebihan ya kan. Nah, jangan sampai berlebih-lebihan gitu kan. Abis itu yang terakhir gue juga punya saran sebenarnya mungkin buat teman-teman all shop dan segala macam. Lu ingat kan tadi kita sempat ngomongin sampah baju. Nah sampah baju itu kan terutama yang paling banyaknya tuh bukan yang kebeli, tapi justru yang nggak kebeli. Karena suatu pabrik pasti produksi lebih banyak dong daripada demand kan. Maksudnya kayak misalnya dia ngitung nih, oh kira-kira baju gue kejualnya 100 doang per bulan. Dia nggak mungkin produksi 100 dong. Dia pasti produksi misalnya 200 ya kan. Supaya apa? Ya jangan sampai kurang. Kalau ada orang yang mau beli harus ada barangnya. Nah sisanya ini nih yang misalnya 100-nya nggak kebeli. Nah ini kemana? Inilah yang menjadi sampah. Untuk mengurangi ini, gue sangat-sangat mendukung budaya pre-order. Jadi produsen itu selalu memproduksi pas dengan berapa yang dibutuhin gitu. Nggak kelebih-lebihan. Jadi kita tetap mengukur lagi juga seberapa banyak sih sampah yang bisa kita buat dan effort atau usaha untuk ngolahnya tuh kayak gimana. Nah kalau ini udah solid, perputaran tadi jadi lebih jelas kan. Yang tadi circular tadi, karena itu inti dari environmental
campaign lah, maksudnya gerakan kita untuk menjaga lingkungan itu intinya yang di circular tadi. Oke, sampai sini dulu gue rasa episode breakdown kali ini. Tungguin episode breakdown berikutnya. Lo bisa kirim juga ke DM IG gue atau email gue segala macem untuk saranin topik-topik atau argumen-argumen yang pengen lo breakdown di rubrik breakdown. See you on the next episode.